Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba memberikan materi tambahan dalam perkuliahan ekonometrika, yaitu forecasting, ya, peramalan. Nah, peramalan ini penting dalam kita menyusun suatu perencanaan dan mengambil keputusan. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ataupun teknik-teknik dalam meramalkan ini, untuk bagian pengantar ini saya coba menguraikan dulu apa itu forecasting, ya. Nah, forecasting atau peramalan itu prinsipnya merupakan suatu dugaan, ya, atau perkiraan mengenai suatu kejadian yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang. Jadi bisa berupa dia suatu studi dan analisis terhadap data-data masa lalu untuk menemukan hubungan, pola, dan kecenderungan yang sistematis di masa yang akan datang. Jadi dengan adanya suatu studi masa lalu, tentu melalui data-data, maka kita bisa memprediksi ataupun meramalkan bagaimana kondisi ke depan. Nah, untuk apa ini? Yang pertama, untuk penjadwalan, ya, untuk kita membuat suatu jadwal ke depan itu bagaimana. Dalam hal ini tentu perencanaan, ya, sehingga tercapai apa yang disebut dengan efisien. Misalnya merencanakan produksi, kemudian merencanakan seberapa bagus sarana transportasi, berapa banyak transportasi diperlukan, berapa biaya yang dibutuhkan, berapa personil yang dibutuhkan dalam produksi, dan berapa tenaga kerja dalam satu sektor industri, ya, dan juga sektor pertanian. Juga di dalam bidang saham kita bisa meramalkannya. Tentu harus menemukan pola-polanya dulu. Kemudian kita menentukan alokasi sumber daya manusia. Ini perlu teknik forecasting ini. Kita bisa memprediksi kira-kira sekian nanti dibutuhkan tenaga kerja untuk memproduksi sekian ton atau sekian unit barang. Oleh karena itu, dengan biaya, dengan satu perencanaan yang matang, tentu dibutuhkan informasi yang akurat. Nah, informasi yang akurat ini bisa disumbangkan dari yang namanya teknik peramalan ini, ya. Nah, kemudian juga untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan setiap organisasi. Nah, oleh karena itu, siapa yang membutuhkan informasi dari peramalan? Nah, peramalan ini dibutuhkan oleh, kalau kita di ekonomi, ya, ahli ekonomi, untuk memberikan suatu nasihat ataupun suatu kebijakan, saran kepada pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah ataupun juga pelaku bisnis. Misalnya, berapa harga beras yang ideal? Nah, tentu harus ada data-datanya, kan, data masa lalu, sehingga kita bisa memprediksi bagaimana perkembangannya ke depan dengan pola-pola tertentu yang sudah ada. Tentu dalam peramalan ini tidak sepenuhnya akurat 100%, ya. Namun paling tidak para ahli ekonomi atau juga ahli perencana pembangunan merencanakan meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko ataupun inefisiensi ataupun juga inefektivitas akan kejadian-kejadian yang akan dilakukan di masa depan. Misalnya kita akan merencanakan pembangunan sarana transportasi, sarana irigasi, itu harus melalui suatu informasi dari, salah satunya adalah dari forecasting. Nah, ini berikut ini bisa dilihat, kita bisa meramalkan inflasi harga, produksi gabah, produksi cabai, produksi barang-barang industri, ya, sepatu, tas, dan lain sebagainya, pakaian, ya. Kemudian juga meramalkan penjualannya berapa, juga, kan. Kemudian dalam ekonomi ini yang paling sering dilakukan pertumbuhan PDB, ini nasional untuk Indonesia, DLB untuk provinsi ataupun juga kabupaten kota. Nah,
Nah, ini disebut juga dengan pertumbuhan ekonomi. Kira-kira bagaimana PDRB ataupun PDB ke depan. Kenapa PDB dan PDRB ini sering dikaji? Karena disinilah puncak dari kegiatan ekonomi. Kegiatan pemerintah, kegiatan swasta, kegiatan ekspor-impor, kegiatan perbankan, ada semua di dalam, termasuk kegiatan konsumsi dan produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga. Kemudian dalam kebutuhan bahan mentah, input produksi, berapa input produksi pupuk, tenaga kerja, kalau di pertanian itu kan, kalau di industri itu berapa bahan mentah, misalnya untuk produksi sepatu, berapa kulit yang dibutuhkan, berapa benang, berapa bahan-bahan tekstil yang dibutuhkan untuk sebagai bahan baku pembantu dalam memproduksi sepatu ya dan lain sebagainya. Dan juga penggudangan, penyusutan, dan biaya-biaya lainnya. Nah, Anda bisa lihat nanti juga dalam permintaan barang dan jasa, berapa permintaan komoditas umbi-umbian, misalnya jagung ya. Nah, kalau ini bisa di forecasting, kalau dia akurat, sistematis polanya, data-data masa lalunya akurat, maka dia akan dapat memberikan suatu solusi bagaimana menghadapi ke depan. Nah, hari ini kita akan menghadapi harga cabai yang tinggi dan tiba-tiba merosot. Nah, ini teknik-teknik forecasting ini diperlukan untuk bagaimana menstabilkan harga cabai. Kalau harga cabai terlalu tinggi, yang menjadi beban adalah di masyarakat. Ya. Nah, tentu di satu pihak petani menguntungkan, tetapi bagaimana harga yang bagus itu adalah harga yang stabil. Harga yang menguntungkan petani, tapi juga tidak membebankan konsumen. Ya. Nah, itu kira-kira dari bagaimana teknik forecasting ini. Nah, ini secara sederhana forecasting itu yang klasik ya, atau yang tradisional itu ya dengan regresi tren ya. Regresi tren itu terdiri dari variabel terikannya itu adalah Y, dan variabel bebasnya itu adalah waktu, time. Jadi ini bisa nanti produksi terhadap perjalanan waktu masa lalu dan waktu masa depannya nanti. Nah, itu dia juga pakai teknik least square, nanti kita bisa gambarkan seperti itu. Nah, untuk dalam sesi ini saya mau memberikan satu teknik cepat bagaimana melihat suatu prediksi di dalam Microsoft Excel. Nah, dalam prediksi itu juga harus ada ukuran akurasinya ya. Nah, ada banyak ukuran akurasi. Ini ada banyak beberapa lainnya, tapi ini tidak semuanya harus dipakai. Pakai 2 saja, MRFSI dan MAPI, atau ada S-MAPI nanti. Nah, ini mean absolute deviation. Berapa deviasi dari nilai yang diramalkan dengan nilai rata-rata yang sedang ya dari data masa lalu. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi tidak boleh terlalu jauh dia. Kalau terjauh deviasinya ya ramalannya kurang tepat. Nah, kalau kurang tepat mungkin bukan bentuknya linear seperti ini, mungkin juga non linear, seperti persamaan kuadrat, ya bisa persamaan eksponensial, bisa persamaan sinus, bisa bergelombang deh, naik turun. Nah, tentu bagaimana polanya itu harus kita lihat, karena dari teknik forecasting tadi kita menemukan sistematikanya dan juga kecenderungannya serta pola-polanya dari masa lalu. Ini kita bisa lihat. Kalau polanya masa lalunya seperti gelombang, sinus, maka dia tentu ke depannya tidak lebih akan mengikuti pola tersebut. Kecuali ada intervensi yang luar biasa dalam atau kejadian yang extraordinary yang bisa membuat suatu shock dalam perekonomian, goncangan dalam suatu penyakit. Itu akan lain lagi deh. Nah, itu kan kejadian yang di luar dari prediksi kita. Nah, kira-kira begitu konsep dasar forecasting ini. Saya mau tunjukkan bagaimana forecast dengan melalui Excel. Nah, Anda bisa
Kalau dapat ini data dari BPS saya dapat, Anda bisa download datanya. Saya mau menggunakan data bulanan ini, ada Juni, Juli, 2015, Agustus sampai 2000 sampai bulan Mei, 2 bulan yang lalu ya, di 2021 ya, untuk harga beras premium. Nah, harga beras premium ini kan menarik nih. Pola konsumsi sekarang ini masyarakat sudah mulai memburu beras premium. Oleh karena itu, keran impor beras ini sudah mulai dibuka, terutama untuk memenuhi kebutuhan beras premium yang harganya relatif lebih mahal ya. Nah, ini tentu kita harus bisa membuat suatu peramalan bagaimana kira-kira perkembangan harga beras premium ini ke depannya, dan tentu kita harus bisa memberikan kebijakan bagaimana ini menguntungkan petani. Nah, petani bisa menghasilkan padi-padi yang kualitasnya kualitas premium. Nah, untuk itu ini ada data, ini bulanan, kita membuat suatu forecast ya. Nah, cara cepatnya Anda mungkin harus ada ini dulu, ini menu data. Nah, sini Anda klik menu data, kemudian klik menu forecast sheet. Nah, nanti ada teknik lain lagi ya. Tapi untuk sesi kali ini saya mau menunjukkan forecast sheet ini Anda bisa dengan cepat membuat satu prediksi ya. Nah, saja ini. Nah, langsung dia bisa terbaca ya. Nah, jadi dia langsung dia blok. Nah, bagaimana ini bisa jadi kalau Anda membuat datanya ini dengan format-format Excel ya, langsung dia bisa. Nah, tinggal di sini ada option, Anda pilih sampai tahun 2000 berapa ini, tinggal pilih kalendernya saja sampai 2027. Tapi ramalan itu jangan terlalu panjang ya. Memang ada ramalan jangka pendek itu 1 tahun, jangka menengah per 5 tahun, dan jangka panjang per 25 tahun, seperti perencanaan pembangunan di Indonesia yang dituangkan dalam rencana pembangunan 5 tahun dan rencana jangka panjang 25 tahun. Nah, oke, kita coba evaluasi di sini, kita turunkan menjadi 2025 saja ya. Ini bulanan sampai Mei 2025. Nah, kita mulainya dari Mei, kita sampai Mei juga. Oke. Nah, ini dia. Oke. Nah, confidence intervalnya itu 95%. Kemudian kita minta dia mengeluarkan statistiknya ya. Statistiknya. Populasi, kita ikut saja ini. Kemudian metode ini, kita ambil metode sum, average, kita ambil pilih average saja. Nah, oke, sudah. Oke, kita enterkan. Nah, ini dia ramalan yang sudah kita peroleh. Nah, ini data 2015 dan ini data forecastingnya, data forecastingnya ke depan. Nah, ini singkat saja. Nah, ini singkat sampai Juli 2022 ya. Nah, mungkin kita bisa tambah sampai 2025 ya. Tadi saya isi 2025. Oke. Kita delete saja nih, dia akan tampil di sheet baru. Jadi saya kerja di sheet ini ya. Ini lembaran baru ya. Oke, ini dia ramalannya, dan ini batas atas upper confident bond, dan ini lower confident bond. Jadi kita 95% tadi kan yakin dengan prediksi ini. Nah, coba kita buat lebih panjang lagi, ini sampai Juli 2022 ya. Saya delete saja lembaran ini. Oke, kita bikin ramalan. Anda bisa blok atau klik langsung di sini. Kita bisa insert atau di blok saja ya, di blok sampai 2025. Oke, kita klik oke. Nah, seperti ini, maka dia akan jadi optionnya, jangan lupa
Nah, ini sampai 2022 ya. Saya mau 2025 tadi ya. Oh, sudah ini ya, startnya dari 2022. Oke. Forecast startnya dari Mei 2000. Tanggal 1 bulan Mei, ini terbalik dia ini tanggalnya dan ini bulannya ya. 2002 ini karena mengikuti kaidah dari luar negeri ya, Inggris ya. Nah, dari sini dia bulan Mei baru dia forecast terus. Nah, ini menarik ya. Terjadi ini nilai ramalannya. Oke, kita periksa lagi, kita minta statistiknya disertakan, include statistik, supaya kita bisa lihat akurasi ramalan ini ya, dengan MSI ataupun juga MAPI tadi ya. Kita enter saja, atau Excel akan memproduce sheet baru. Nah, ini kita rename hasil forecast ya, hasil forecast. Hasil ramalan ya, konsisten. Harga beras premium. Terlalu panjang ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Ya, kita bisa kecilkan, kita bisa set secara manual, kita bisa kecilkan ini seperti ini, dan kita bisa pindahkan ke Microsoft Word untuk sebagai laporan. Nah, Anda perhatikan di sini ada nilai akurasi. Nah, statistiknya ini kan. Nah, Anda kalau tidak perlu semua, Anda bisa hilangkan centang ini, tapi saya pakai semua, pakai 2 saja juga boleh. Tidak mau pakai yang alfa, beta, gamma, min absolut. Nah, ini tadi MAD ya. Masih cukup RMSI saja, maka dia akan keluar sedikit saja. Gitu ya. Tapi kita memunculkan semua supaya lebih yakin orang membaca bagaimana akurasi ramalan kita, forecasting kita ini. Nah, kita keluarkan ini. Nah, semakin kecil nilai ini, semakin akurat ramalannya. Ya, ini dari RMSI ini kan. Ini kan belum diakarkan ya. Nah, ya, kalau sudah diakarkan, kalau sudah diakarkan ya RMSI, SI yang belum ya. Min absolut deviasinya itu 147 rupiah ini ya. Ini sudah absolut ya. Dan deviasi 100 lumayan besar juga nih ya. Ini 0, dari beta juga cukup akurat. Nah, saya kira ini hasilnya sudah cukup menunjukkan bagaimana kita telah melakukan prediksi. Nah, menarik di sini terjadi lonjakan harga tinggi ya. Nah, ini beras premium ini konsumen orang-orang yang menengah ke atas. Tapi ini suatu peluang yang baik ya. Ini batas atasnya, ini batas bawah. Kita perhatikan di garis tengah. Nah, itu dia. Nah, kita bisa copy ini dengan klik kanan, copy. Kita pastekan di Microsoft Word. Mana ya Microsoft Word saya tadi? Oke, ini coba buka file baru. Oke, ya di sini, di sini. Oke, sudah dapat. Jangan lupa diberi judul, gambarnya di enter saja. Gambar. Ramalan. Listingnya. Listing. Harga beras premium. Dari bulan berapa nih? Mei 2022. 1 Mei
dengan Oktober 2026. Jangan lupa juga sumber data kita peroleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia ya. Nah, data Indonesia kita olah ya, sudah kita olah hari ini 2022. Nah, jadi harus valid, datanya jelas, tekniknya ada, dan juga akurasinya ya. Tinggal kita tampilkan akurasi, kita kembali kepada Excel tadi. Di Excel. Oke, kita kembali ke Excel. Nah, saya ingin mengcopy ini, ya kita blok saja. Untuk kita tunjukkan bagaimana hasil ramalan kita ya. Share tadi. Nah, ini tadi ya. Oke, sudah saya copy. Coba yang mana yang pas nih. Oke, saya kira yang ini. Oh, yang ini. Ini dia. Nah, ini dia statistik value-nya. Anda bisa klik di sini. Profit besar ya. Saya kira cukup. Seperti ini saja. Di tengah. Nah, ini. Oke. Nah, kita sekarang mau menampilkan data forecasting-nya. Jadi angka-angkanya berapa nih harganya nih ya. Nah, kita kembali ke Excel kita tadi. Kita mau ambil tabelnya. Tadi kan, ini sudah kita copy. Nah, kita mau menampilkan, ini saya ingin tunjukkan, ini harga ramalannya. Dari Mei 2022, kita sini supaya jangan putus grafiknya kan. Kita mau prediksi dari ya, sampai 2027 ya. Oke. Nah, kita mau mengambil angka ini saja ya. Nah, kita bisa hide. Nah, caranya kita blok ini. Kita blok sampai data forecasting tadi. Oke, data forecasting tadi. Oke, dari sini ini kita klik kanan, simpan saja dia. Nah, maka kita mulai dari yang 2022. Kita mau menampilkan, nah ini kita simpan saja yang Mei ya, karena kita mulai dari Juni ya. Oke. Nah, kita mau mengkopinya ini, kita pindahkan untuk sebagai laporan penelitian kita. Laporan rekomendasi yang ingin kita sampaikan. Kita kembali ke Word kita. Oke. Oke, kita bisa pastekan di sini paste. Nah, ini ya ikut polanya. Saya mau lihat garisnya, ambil yang ini aja pastenya. Oke ya. Kita bisa edit sedikit ini. Jadi tidak perlu ambil yang picture ya. Sebaik kalau picture tidak bisa kita edit nanti ya. Nah, kita ambil yang saja. Nah, ini kita enter supaya rapi dia. Ini juga kita enter saja supaya rapi. Nah, kita centerkan semuanya. Ini ya. Oh ya. Nah, ini udah rapi dia. Nah, ini sebentar ya. Terlalu besar. Dikitnya lebih mudah. Pastinya di coba kita hapus, kita ulangi. Kita kembali ke Excel tadi. Coba kita edit dulu ya. Ini komanya terlalu banyak ya.
Ini komanya terlalu banyak, kita blok saja, kita kurangi, hanya 2 angka di belakang koma saja. Kita kurangi komanya. Begini. Oke. Kalau tidak pakai koma juga, ya, tapi pakai koma saja. Ya, kurang. Nah, kita blok ulang. Kita blok kembali. Dan kita copy. Kemudian kita masuk ke Microsoft Word tadi. Untuk kita buat artikel, buat laporan. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa setel fontnya juga dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, ini kita lebarkan sedikit, ini kita enter. Ini juga kita enter. Kita enter. Nah, dan tabel sekali saja kita tengahkan. Kemudian kita ratakan ini supaya di tengah, supaya bagus dia. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, pilih sel. Tapi dia tabelnya seperti itu. Nah, ini kan kolomnya kosong ya, rice premium ini kan. Ini kan harga aktual. Ini harga forecasting. Yang kita perlukan adalah harga forecasting saja. Kita bisa hapus saja. Sekira bagaimana? Oh ya, seperti ini. Oke, kita delete volume. Oke. Sudah, ini coba kita rapikan tabelnya. Auto fit to window. Oke, sudah. Window, kita mau pilih format tabelnya, double klik di ujung ini. Nah, ini pilih yang seperti ini atau pilih yang seperti ini. Nah, kita bisa pilih tampilan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini, macam-macam ya. Oke, nah, di sini bisa kita rapikan. Kita cari lagi di bawah, banyak nih. Oke, tidak hitam putih. Oke, saya kira ini ya. Nah, Anda bisa edit ya. Nah, ini kan perlu diketahui dalam menuliskan angka, apalagi harga ya. Nah, itu harus rata kanan ya kan. Kanan, nah, kita bisa pilih rata kanan. Nah, jadi lebih rapi. Kita mau ketengahkan juga bisa. Kita tinggal geser ini saja. Nah, kita rata kanannya. Nah, yang lain mungkin ini terlalu jauh, bisa Anda blok saja nih. Blok 2 dengan ini sekalian terus, karena lebarnya sama ini ya. Oke, coba. Oke. Coba kita ratakan. Saya mau perlihatkan di kepala tabelnya. Nah, ini lebih menarik. Jadi yang ribuan setentang ya. Setelah dari kita dulu diajarkan setentang. Jangan lupa tuliskan ini tabel berapa. Ini tabel 1. Hasil forecasting harga beras. 2022 sampai dengan 2027. Nah, panjang waktunya. Nanti waktunya tinggal ditentukan saja. Nah, ini juga kalau mau rapi bisa di tengah saja juga boleh. Oke. Ini saja tadi ya. Oke. Sudah di tengah dia ini. Ya, sudah dapat. Tinggal Anda bikin narasinya di bawahnya. Jangan lupa tuliskan sumber data. Sumber data. BPS ya, boleh disingkat saja BPS. Pola sudah kita hitung, kita kalkulasi 2022 ya.
Anda bikin narasinya di sini. Nah, jelaskan tabel dan akurasi dari forecastingnya. Demikian teknik-teknik ringkas ini ya. Nah, ini sudah terlihat kalau kita yang ini yang tampil yang forecastingnya saja ya. Menarik di sini pada tahun 2025 ini terjadi shock seperti ini ya. Harga naik menggelembung. Ini batas atas kenaikannya, ini batas bawah. Nah, seperti ini. Nah, apakah ini benar? Tapi kalau bagi perencanaan, nah, ini suatu bahan yang penting untuk dikaji, untuk diantisipasi. Cara menurunkan harga adalah mencukupkan kebutuhan pasar. Artinya di supply-nya itu jangan sampai kurang. Kalau makin langka barang, makin naik harga. Nah, itu kira-kira bagaimana nanti pemerintah dalam hal ini Bulog biasanya melakukan operasi dengan berdasarkan data-data dari forecasting. Demikian presentasi bagaimana memforecast secara cepat dengan Excel, dengan juga memperoleh statistik value akurasi dari forecasting kita. Dan semoga bermanfaat dan bisa melahirkan artikel-artikel ataupun esai yang bisa Anda tulis. Tentunya tidak hanya harga beras, tetapi juga bisa produksi, bisa biaya, bisa harga cabai yang sekarang sedang melonjak naik. Anda bisa kumpulkan datanya, Anda bisa bikin forecasting bagaimana ke depan. Selamat belajar dan tetap kreatif ya, menghasilkan paper-paper yang bermanfaat. Saya kira demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.